Konon kabarnya kalau orang tuanya memiliki riwayat diabetes, maka anak-anaknya juga akan ada kecenderungan terkena diabetes. Bahkan di buku yang saya baca, kalau ibunya terkena diabetes itu akan menurun ke anak laki-lakinya. Dan sebaliknya, jika ayahnya terkena diabetes itu akan menurun ke anak perempuannya. Bener nggak ya? Nah teman-teman, sayuran bisa menjadi pilihan yang paling tepat untuk Anda yang terkena diabetes. Tapi selain itu juga saya akan memberikan Anda resep makanan apa saja yang bisa dimakan oleh mereka yang terkena diabetes. Ini dia. Konon kabarnya kalau orang tuanya memiliki riwayat diabetes, maka anak-anaknya juga akan ada kecenderungan terkena diabetes. Bahkan di buku yang saya baca, kalau ibunya terkena diabetes itu akan menurun ke anak laki-lakinya. Dan sebaliknya, jika ayahnya terkena diabetes itu akan menurun ke anak perempuannya. Bener nggak ya? Coba kita tanya expertnya. Jadi diabetes itu memang benar dipengaruhi ada faktor keturunan, ya. Jadi kalau orang tuanya itu menderita diabetes, anaknya harus sudah hati-hati karena kemungkinan menurun ke anak itu besar, ya. Nah, kalau faktor lingkungan itu faktor sebenarnya pola hidup. Jadi pola hidupnya kalau dia baik, walaupun dia punya faktor keturunan, tidak manifest, tidak keluar. Tapi kalau dia itu tipe diabetes tipe 2. Kalau diabetes tipe 1 itu dari kecil sudah kena. Itu faktor keturunannya kuat, ya. Diabetes itu nggak bisa sembuh. Tapi kadar gula darahnya dibuat normal bisa. Dengan cara apa? Mengatur makan. Makannya harus kita atur, dipilih. Dipilih jangan memilih bahan makanan yang dapat menaikkan kadar gula darah. Di samping itu, pasien diabetes dia wajibkan untuk berolahraga. Jadi, seorang yang sudah kena diabetes bisa dikontrol kadar gula darahnya dengan jalan mengatur makan, olahraga, kemudian baru kalau tidak bisa ditambah dengan obat-obatan. Dan yang penting adalah si penderita diabetes harus diberi kesadaran untuk melakukan perubahan pola hidup. Jadi itu dengan jalan seperti itu kadar gula darah terkontrol. Tapi buat sembuh tidak mungkin. Kenapa? Karena begitu dia pola hidupnya kembali tidak benar, gula darahnya akan tinggi lagi. Tapi pasti bukan hanya saya saja yang penasaran. Anda di rumah pasti juga penasaran mana sih makanan yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan oleh orang yang punya penyakit diabetes. Mungkin ada yang tahu. Kalau untuk penderita diabetes, karena keluarga saya dulu ada yang kena, pokoknya yang nggak boleh tuh nasi putih, terus yang gulanya banyak, sama yang mungkin karbohidrat kali ya. Kalau yang boleh tuh sayuran, terus oatmeal gitu sih, setahu aku itu. Yang nggak boleh tuh kayak nasi, yang boleh tuh kayak buah-buahan, terus makanan yang nggak banyak gula. Nggak boleh dikonsumsi itu yang banyak mengandung gula, terus kalau bisa berasnya beras merah, terus minumannya kalau bisa jus yang tidak mengandung gula juga sih. Yang boleh sayur-sayuran, buah-buahan, yang nggak boleh mungkin kayak yang manis-manis sama nasi, karbo. Diabetes itu pada intinya sih jangan dikurangin yang manis-manis ya, lebih ke cake gitu-gitu nggak boleh. Terus kayak yang nggak boleh, yang harus dihindari itu pokoknya yang berlemak tinggi, kayak susu tinggi yang lemaknya tinggi, atau roti tawar putih biasa
Atau nasi pun nggak boleh terlalu banyak, hati, ampela kayak gitu. Nah yang boleh itu lebih ke kalau emang mau karbohidrat lebih ke yang kompleks kayak misalkan oatmeal, roti gandum, nasi merah kayak gitu. Atau misalkan kalaupun mau sayur tuh yang rebus-rebusan, daging pun nggak apa-apa tapi yang dikukus, direbus. Wah, banyak juga ya pendapat mereka tentang makanan yang layak dikonsumsi oleh mereka yang menderita diabetes. Tapi daripada kita menerka-nerka, saya akan mengajak Anda untuk membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang ahli gizi dari Rumah Sakit Wafa Husada di Malang. Namanya Rofiul Allah. Dalam buku itu dia menyebutkan ada beberapa kategori makanan yang harus diperhatikan oleh mereka penderita diabetes. Pertama, bahan makanan yang perlu dihindari. Pada intinya makanan yang perlu dihindari untuk penderita diabetes adalah golongan karbohidrat dan hidrat arang. Di antaranya berbagai jenis gula murni kayak gula pasir, gula aren, gula merah atau gula batu. Kedua, olahan makanan kaleng, buah kaleng, dendeng atau makanan yang mengandung bahan pengawet serta perasa kimia. Kemudian perlu dihindari minum susu kental manis, susu full cream, es krim, dan creamer. Lalu, kue manis seperti cake, tart, dan sejenisnya. Untuk buah, penderita diabetes tidak boleh untuk makan buah yang rasanya manis, seperti mangga, manggis, nangka, sawo, rambutan, kelengkeng, durian, atau jeruk manis. Kedua, bahan makanan yang diperbolehkan dengan jumlah yang sangat terbatas yaitu 100 gram per sekali makan. Di antaranya segala bentuk olahan beras seperti nasi, lontong, dan bubur. Ubi jalar, singkong, talas, kentang, dan sagu, serta mie, bihun, makaroni, dan berbagai jenis tepung. Untuk sayuran, kamu bisa mengkonsumsi daun pepaya, kacang panjang, wortel, buncis, dan daun melinjo. Ketiga, nggak semua bahan makanan harus dibatasi bagi yang terserang diabetes. Masih ada beberapa bahan makanan yang diperbolehkan dengan jumlah yang wajar. Di antaranya, makanan berkarbohidrat kompleks, misalnya beras merah, beras hitam, gandum, atau sereal. Daging ayam, ikan, sapi tanpa lemak, tahu, tempe, ataupun kacang merah. Kalau untuk buah-buahan bisa makan pisang, semangka, salak, jambu biji, apel, belimbing, kedondong, atau jambu air. Yang suka dengan sayuran, kamu bisa makan gambas, rebung, terong, pepaya muda, kangkung, atau tauge. Tadi kan kita sudah membahas mana makanan yang boleh dimakan dan mana juga makanan yang tidak boleh dimakan oleh mereka yang menderita diabetes. Bukan berarti Anda sakit diabetes kemudian Anda tidak bisa menikmati makanan yang enak. Bisa, hanya membutuhkan kreativitas dalam membuat makanan. Nah, setelah ini saya akan memberikan Anda resep untuk mereka yang terkena diabetes. Jangan kemana-mana, tetap di Wonder Food.